wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, pertama-tama Paguyuban Puspobudoyo mengucapkan selamat datang pada acara pagelaran yang ke-27, yaitu Ketoprak Guyonan Campur Tokoh, didukung oleh Perbankan, Pers, dan Migas. Acara pada malam hari ini dengan judul Untung Suropati dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63 Republik Indonesia. Hadirin sekalian, tentunya atas nama panitia dari Paguyuban Puspobudoyo, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara malam hari ini ada kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Hadirin sekalian, kami sampaikan Puspobudoyo bersama lintas tokoh Ketoprak Guyonan menyelenggarakan pagelaran yang ke-27 dengan judul Untung Suropati. Selamat menikmati. Bagaimana keadaan benteng saat ini? Aman. Kawan-kawan semua. Mana tuh? Wah. Kalian kelihatan segar-segar ya? Oh. Banyak makan keju ya? Tom, ya, aku iri dengan kamu. Apa yang kau iri? Kamu diangkat anak oleh Kapten Moore. Itulah makanya kalau dipanggil nama untung, jangan kulit. Bapaknya? Selalu untung. Tapi aku bangga sama kamu, Tom. Kamu itu nggak lupa sama teman-teman gitu loh. Ada pepatah, Ya. di situ tanah dipijak, langit ditulis. Wah, itu. Aku orang Indonesia, kawan. Aku orang Indonesia. Aku tak pernah akan jadi Belanda. Ya. Ini. Ya. Hai, Untung. Apa kabar? Baik. Kau tambah keren aja nih. Tentu dong. Kompani VOC. Hai, Untung. Aku Tanya ke lihat sana. kau melamun saja. Ada apa, Grana? Inilah hidup.
Walaupun aku diambil anak orang Belanda, aku makan roti, Iya, ya. keju, minum susu, tapi tetap Irlander, tetap orang injak-injak, orang bawah. Apa tapi kamu? Anak Mayor Moore, Komisaris van VOC. Mooie meisjes banyak yang suka sama kamu. Buat apa lagi? Jangan susah. Hati nuraniku tidak di situ, Luis. Aku tetap orang pribumi. Aku tak pernah happy. Masih susah. Kau ingat lagunya kan? Apalagi? Buat apa susah? Buat apa susah? Jadi untuk sudahlah. Zie je niet hier? Oh, apa ini? Apa, Pak? Ik ben gepromoveerd. Vaandre. Apa itu, Vander? Pembantu luitenant. Onderluitenant. Oh, siap. Reisklaar. Selamat. Tapi ngomong-ngomong, sebentar lagi jadi gubernur jenderal. Nee. Terlalu tinggi tuh buatku. Tapi begini. Karena saya naik pangkat, nanti malam saya buat pesta. Asik. Ya, dan kamu tamu penting saya. Terima kasih. Kamu mesti datang ya. Aku akan datang. Janji? Pasti aku datang. Pasti aku datang. Good. Jam berapa? Setelah makan malam. Oke. Ya. Saya akan datang. Soalnya ini zaman susah. Jadi setelah makan malam kau datang. Boleh. Kita pesta-pesta minum-minum. Boleh. Ya? Aku pasti datang. Baik. Thank you, Ruiz. Kamu tamu penting saya. Oke. Datang. Saya ya? pasti datang. Leven koningen. Lalalala. Hei, Sana. Apa kabar? Aku datang kan? Capek, aku jalan dari luar, mana hujan, becek, tak ada ojek. Sana kelihatan cantik sekali. Terima kasih. Dia tuh pada iri sama kita. Iya, biarin. Dunia milik kita berdua, yang lain ngontrak. Susana, aku yakin pasti Susana datang. Iya, aku Karena- tak akan bohong. Cinta itu adalah mempercayai, sayang. Oh iya? Pasti. Kenapa ya? Aku itu selalu ingat sama kamu, Untung. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau pup juga ingat kamu. Apa itu ya? Itu ada lagunya itu, sayangku. Oh ya? Mau makan, ingat kamu. Aku juga Siapa yang nyanyi. nyanyi itu? Aku kadang-kadang juga nyanyi. Susana, Oh iya. I'm crazy loving you. Sayangku, Mengharukan sekali. itu namanya rindu. Rindu adalah bunga cinta. Artinya, Susana cinta sama Untung. Oh ya? Mungkin nggak ya cinta kita selamanya? Kenapa Susana meragukan? Aku takut. Apabila dua orang saling mencintai, sayangku, pasti itu akan terjadi. Tapi kita mesti ingat, Susana anak orang kaya, Untung anak orang miskin. Untuk itu, Untung mesti kaya, berpangkat, banyak duit, baru aku bisa kawin dengan Susana. Tapi kan kita saling mencintai, Untung. Cinta pasti ada di situ, sayangku. Tapi kita mesti bersabar sampai Untung punya jabatan, sampai Untung menjadi orang terhormat, baru papi akan terima kita, sayang. Oh ya, ini aku bawakan uang yang kau butuhkan kemarin. Kamu Terima itu kasih, matre sekali sih. Selalu minta uang sama saya. Susana, kau Padahal lihat. kamu, ya itu, bajumu tetap yang itu saja. Uang itu buat apa? Artinya Kamu uang nggak pakai narkoba kan? Ah. Taklah, sayangku. Kau lihat, Untung tetap seperti Untung yang dulu. Iya, jadi buat apa uang itu, Untung? Uang ini untuk teman-teman di luar benteng. Mereka sangat kelaparan, sayangku. Mereka sangat butuh bantuan kita. Kenapa sih kamu terlalu peduli sama mereka dan tidak memikirkan dirimu sendiri? Di dalam hidup, kita harus selalu melakukan kebaikan, berpikir kebaikan. Kita tidak bisa memikirkan diri kita sendiri.
Apalagi Susana sayangku, Untung Irlander. Untung tetap cinta sama bangsaku. Walaupun aku sudah makan enak, tapi mereka masih kesulitan sayangku. Nanti kamu jadi Irlander lagi dan melupakan saya. Enggak juga lah. Untung cinta sama Susana. Aku tak akan pernah melupakan Susana. Susana! Astaga, memalukan. Betul-betul Tapi dari kejadian mana? yang memalukan. Ika malu sama pemerintah Belanda. Untung. Tapi Susana mencintai Untung, Papi. Diam! Retna, tangkap itu Untung. Tangkap. Jangan. Apa salahnya? Susana, Saya mau ikut Untung aja. kemari Susana. Saya mau ikut Untung. Jangan bandel. Susana, kami. Hei, Tapi nggak sayang Susana. diam! Untung. Tahu kesalahan kamu? Aku tidak tahu. Kurang baik apa Kapten Moore sama kamu? Untung. Kamu pribumi, aku ambil sebagai anak. Aku jadikan saudara angkat Susana. Tapi kenyataannya kamu menikam Kapten Moore dari belakang. Tapi Susana mencintai Diam! Papi. Papi, cinta tidak bisa dibatasi, Papi. Ah, brengsek. Sudah 2 kali aku tahu kamu berdekatan dengan Susana dan kamu mengumpulkan orang-orang pribumi untuk berontak dengan pemerintah Belanda. Uang yang kamu minta dari Susana ternyata untuk biaya berontak dengan pemerintahan Belanda. Untuk itu, Untung tiada maaf bagimu. Letnan, Saya mencintainya, Papi. ayo, masukkan Untung dalam Jangan, penjara. Papi. Segera masukkan Jangan, ke penjara. Papi. Papi jahat. Papi jahat sekali. Tangkap Untung. Susan, ia sudah memalukan Papi di hadapan mata pemerintahan Kompeni Belanda. Papi jahat menangkap Untung. Untung adalah pemberontak. Untuk itu, mulai besok kamu berkemas pulang ke Nederland. Tidak mau. Mau atau tidak, kamu tetap harus pulang ke Nederland. Nih, Papi. Berangkat. Nih, Papi. Berangkat. Pergi dulu Kiai. Capek nih, berhenti dulu. Dari tadi. Lari-lari. Rekan-rekan seperjuangan. Kita berjuang bukan untuk mencari kekayaan. Tapi kita berjuang untuk mencari kebebasan. Jangan sampai kita ini ditindas. Bikin sengsara. Tapi beberapa kali tiap-tiap kita menghadapi VOC, kita selalu mundur sampai hampir habis kekuatan. Ya, Kiai. Kiai, untung ada Kakang Untung yang selalu memberi pengertian kepada kita semua, Kiai. Mengenai cara menghadapi VOC, cara bersembunyi, cara menggerakkan senjata, Kiai. Jadi kita semua sudah pintar. Dan Untung juga yang memberi dana untuk kita-kita. Itu Kakang Untung, ya nggak? Itu pasti. Saking asiknya berperang, Kiai, sampai kita lupa bahwa kita cuma tinggal segini. Yang lain banyak yang mati, Kiai. Ya untung ada untung.
Udah mati semua kok untung gimana? Maksudnya kita ini masih bisa dibantu untuk makan anak-anak. Itu banyak yang pada sakit. Tapi kita masih dikejar terus sama VOC. Tapi selanjutnya kita harus berbuat apa, Ki? Sebentar, kita kira-kira sampai di mana nih, Ki? Kayaknya asing sekali tempat ini. Kita sendiri nggak tahu ini desa mana. Aku tahu Ki, kalau tidak salah ini desa Cibarua Ki. Cibarua. Cibarusa. Kakang Untung di mana? Nanya Kakang Untung itu ada apa? Nyari yang ada aja. Ini penting Kakang. Jangan Kakang Untung. Belanda datang. Belanda sudah datang. Datang lagi. Iya. Ki, gimana Ki? Di mana? Untung di mana, Ki? Cari gimana? Untung! Dari mana aja? Istirahat sebentar. Untungnya nggak ada Ki. Ada Ki. Matamu kemana matamu? Watung. Aku cari ke sana malah untung jebol di sini. Kamu tuh gimana? Udah setengah hari ini kamu nggak kelihatan. Apa kamu tuh sedang sakit? Apa gimana? Boten ya. Saya hanya capek. Saya istirahat sebentar. Kemudian ketiduran. Ya seperti biasanya. Tidur. Wong kita deg-degan loh dari tadi loh. Deg-degannya malah kamu tidur. Tenang saja, tenang saja. Ini mimpi-mimpi buruk sejak di Batavia. Ketemu Susana yang cantik. Kemudian pacaran. Kemudian ditangkap sama Mayor Moore. Di penjara. Ya, itulah terus muncul mimpi yang buruk ini. Jadi mimpimu itu seperti kejadian waktu dulu. Iya betul ya. Mimpi itu nggak usah dipikir. Itu hanya mimpi. Tapi yang penting dong, sekarang ini Belanda datang. Mau kita hadapi atau kita tinggal lagi? Tunggu. Yang penting itu. Kalau masalah Masalahnya Belanda. udah beberapa kali loh. Yang kelima loh yang kita menghadapi selalu mundur terus. Makanya gini, kalau lawan Belanda itu licik. Tidak bisa kita lawan secara kesatria. Caranya tuh, caranya. Kita harus licik juga. Maksudnya mau Jadi kita gini, jebak gitu. betul. Jadi kita ini banyak semak-semak, oke? Kalau Belanda datang, ya kita siapkan tali, semak-semak kita goyang. Oh, tidak semak. Nah, nanti kan Belanda kira tuh, ada pribumi, tembak. Oh, semak-semaknya ditembak nanti. Dodol. Nah, dia pasti ngisi misi. Nah, begitu ngisi misi, kita serang. Kita tuh. Betul. Tiga. Aku tahu pasti. Di sini serang untuk. Saya tidak lihat api unggun, Padre. Ayo kita cari dia. Buat apa? Gunung api kalau kami masih tegak desa kok. Cari saja dia. Ya cari. Hoi. Pasti ada. Itu apa bergerak-gerak? Apa itu? Apa itu?
kenapa kowe yang kerjanya enggak benar? Saya selalu kerja bener, bangun tidur saya urusin, saya bikinin sarapan, saya pijeti. Aku mbak menolong. Iya itu kali malah aku yang disalahkan. Ini nyatanya Gustimu sedih banget. Banyak apa Gusti? Orang. Dia ini kan putri raja. Dia biasa hidup di istana. Nah sekarang dia aja. Kamu semua kamu ratu. Biong, aku bagaimana keadaan Doromu Biong? Bersedih terus itu Gusti. Ini maaf ini mau dari tadi bersedih terus ini Gusti. Ya kenapa kok bersedih? Ya kamu tuh menghibur dong. Sudah kita hibur, tapi ya tetap kalau dipikir-pikir saya tahu loh sebabnya apa. Sebabnya Dia bukan karena sedih, ngapal no. Ngapal no. Iya Gusti Nur tahu tuh Biong. Sudah Biong. Coba aku tanya ya. Diajeng. Iya Kang Mbok. Diajeng kenapa kelihatannya sedih sekali? Enggak ada apa-apa kok Kang Mbok. Kang Mbok dari mana? Sudahlah Diajeng, Kang Mbok tahu. Diajeng, sudahlah. Memang ini sudah suratan hidup kita. Maafkan Kang Mas Purboyo kalau tidak bisa membahagiakan Adi sewaktu kita di Banten dulu. Kang Mbok, saya sedih bukan karena saya meninggalkan Banten itu tidak Kang Mbok. Saya sedih karena Kang Mas Purboyo itu mau menyerah kepada company Kang Mbok. Kang Mas Purboyo menyerah kepada company? Iya, karena peperangan sudah banyak memakan korban ya. Kang Mas Purboyo menyerah untuk berunding. Jadi Adi jangan khawatir, jangan sedih. Memang ini bukan kehendak kita. Kita meninggalkan Banten untuk berjuang melawan company yang menjajah di bumi kita ini Adi. Maksud Kang Mbok gimana Kang Mbok? Maksud Kang Mbok gimana? Ya maksudku Adi jangan bersedih terus. Gimana saya itu nggak bersedih toh Kang Mbok? Saya itu nggak bisa pisah dengan Kang Mas Purboyo loh Kang Mbok. Kalau ada apa-apanya Kang Mas Purboyo itu saya juga ikut merasakan Kang Mbok. Itu resikonya jadi pejuang Diajeng. Bagaimana Diajeng? Kang Mas Purboyo menyerahkan diri untuk berunding Diajeng. Tapi saya tetap nggak rela Kang Mbok. Memang jalan yang ditempuh Kang Mas Purboyo sangat membahayakan Diajeng. Kang Mas. Tobat, duwe bojo loro kok enak eram ya. Kenapa Kang Mas? Bagaimana keadaan Diajeng berdua? Keadaan baik-baik saja Kang Mas. Sembah bekti konjuk Kang Mas. Sembah bektimu aku terima Diajeng. Terima kasih Kang Mas. Sembah bekti Kang Mas. Sembah bektinya saya terima juga Diajeng Gusik Kusumo. Iya, Kok Kang. kelihatannya bersedih? Ya bersedih orang pisah dengan Kang Mas kok gimana toh? Tadi saya lewat hutan Cianjur. Iya Kang Mas. Ada apa Kang Mas? Saya menemukan mojang yang gelis banget. Loh, Kang Mas ini gimana? Wong istrinya sudah tua kok masih lihat gadis-gadis yang Ya cantik. itulah Kang Mas. kecil-kecil. Gusti Pangeran cari yang agak gemuk. Oh, itu loh yang seberapa ya? Mas, jangan gitu kok. Oh, jadi kita mau dipoligami lagi Kang Mas? Ya tidak begitu. Tapi ya ada keinginan. Aduh Kang Mas masa mau kurang toh sudah 2 gini loh. Sementara cukup dulu ya. Iya, jangan banyak-banyak nanti malah pusing. Nyai Yusuf. Saya di sini Gusti Pangeran. Sudah bingung. Tadi blockingnya sudah di sini. Dawuh, Nampaknya kedua pimpinan pasukan kita sudah datang. memang benar. Dan saya sangat ingin mendengar bagaimana laporan yang akan disampaikan oleh kedua pimpinan kita nih Yusuf. Betul, memang mereka sudah menunggu akan melaporkan semua tugasnya masing-masing.
Kang Nang, Singondaro dan Kakang Senawijaya. Ya, Pangeran. Dekat sini, Kakak. Kita berangkat dengan arah dan tujuan yang berbeda, tetapi ternyata kita datang ke tempat yang sama bersama. Bagaimana perjalanan Kakanda berdua? Ya, perjalanan saya tidak ada halangan suatu apa, Pangeran. Mengaturkan sembah, Pangeran. Sembahmu aku terima, Kakang. Hamba juga lancar-lancar, hanya tadi agak macet sedikit di Semanggi. Macet? Macet. Semanggi? Semanggi agak macet, jadi terlambat sedikit. Mungkin ada demo kan? Barangkali. Hamba mengaturkan sembah. Sembahnya aku terima, Kakang. Lalu terima kasih sekali kalau kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana tugas yang aku berikan kepada Kakanda semua? Ya, Pangeran. Kami berhari-hari menjaga di perjalanan, menghubungkan dengan Batavia. Saya melihat barisan para company itu sudah mendekati kita. Lalu saya mendahului lewat jalan pintas, maka kami suat menghadap Pangeran Purboyo. Kalau begitu saya harus bersiap-siap. Itu lebih baik. Karena company sudah datang. Oh iya, Pak. Kang Mas. Adi, mari kita bersiap-siap, Adi. Iya, Kang Mas. Tunggu dulu, kalian semua tidak boleh ikut. Mas, kemanapun Kang Mas pergi, saya harus ikut, Kang Mas. Aku mengerti perasaanmu diajak. Iya, Kang Mas, karena kita berdua itu sudah sepakat. Kang Mas pergi, kita mau ikut, Kang Mas. Saya pun juga memahami perasaan diajak. Lantas, maksud dan tujuan Pangeran Purboyo, apakah memang sangat menegakan dengan istri-istri kedua? Artinya maksud dan tujuan Pangeran Purboyo bisa untuk menyambung hidup para rakyat semuanya. Dan bisa juga maksud dan tujuan Pangeran mencegah atau menghentikan bakal banyaknya para korban. Terima kasih. Aku sangat bangga pada pengabdian kalian semua. Aku memang bermaksud untuk menyerah, tapi tidak untuk menghentikan perjuangan. Betul, Kang Iya, Mas. betul, Kang Ya, Mas. kita memang sudah sepakat untuk berjuang mengenyahkan company dari negeri kita. Betul, Kang Mas. Ya, Pangeran. Kami semua ini mengikuti Pangeran Purboyo dari mulai Banten untuk menyerang pasukan para kompeni. Jadi kemanapun Pangeran pergi, kami ikut. Jadi kami juga sudah bersumpah bahwa jiwa raga kami adalah untuk negara. Kita sama-sama berjuang, Kakak. Aku mengerti perasaan kalian, tetapi kalian tidak perlu ikut. Aku ingin pergi sendiri ke Batavia. Aku punya keyakinan aku bisa menghentikan perang dengan berunding. Dan kalian tetaplah mencari tempat yang aman. Nanti kalau dalam perundingan berhasil dan aku kembali lagi ke Banten, aku akan menyusun perjuangan baru untuk terus berjuang. Tetapi kalau aku menanti mati digantung atau dipancung, kalian bisa kembali kepada keluarga kalian dengan terus meneruskan perjuangan. Maaf Gusti Pangeran, tapi yang saya mendengar, mengapa Gusti Pangeran Purboyo menyatakan menyerah kalah pada company? Tidak, aku tidak menyerah kalah. Aku bermaksud untuk menghentikan perang ini. Aku kasihan kalau rakyatku banyak korban. Karena sudah menderita dan banyak kekalahan. Ya, memang peperangan ini banyak memakan korban, Kang Mas. Lalu bagaimana, Pak? Saya ingin menyerah sendiri untuk berunding dengan company dan aku yakin aku bisa berunding dengan company. Tuan-tuan, perkenalkan saya Nyai Yusuf
tetua di tempat ini. Tuan siapa dan ada keperluan apa, Tuan? Ya. Saya punya nama, Kapten Royce Clark. Saya komandan pasukan kompani wilayah Cianjur Priangan sini. Saya datang di sini ditugaskan oleh pemerintah pusat, kompani di Batavia, oleh Tuan Besar Gubernur Jenderal Johannes Kamhuis. Saya datang ke sini untuk menjemput Pangeran Purbaya, putra mahkota Banten. Di mana saya bisa bertemu Pangeran Purbaya? Ini Pangeran Purbaya. Aku Pangeran Purbaya, Kapten Ruiz. Selamat siang, Pangeran. Terima kasih. Salam hormat saya. Hormatmu aku terima, Kapten Ruiz. Baik, Untung. Kamu juga harus hormat kepada Tuan Pangeran Purbaya. Siap, Kapten. Kanjeng Purboyo. Perkenalkan, nama saya Untung. Letnan Untung. Terimalah salam dan hormat saya, Kanjeng Pangeran. Hormatmu aku terima, Kapten Untung. Letnan Untung. Dan ini istri-istriku, Kapten Ruiz dan Letnan Untung. Nyonya. Kapten, ik ben mevrouw Ayu Ningro. Aduh. Holland spreken, Nyonya. Iya. Terima kasih, Nyonya. Saya Gusik Kusumo, Kapten. Nyonya, saya Kapten Reis. Untung, kalau begitu, bagus kamu jaga Pangeran Purbaya dan kedua Nyonya ya. Siap. Saya akan melihat sekeliling untuk memeriksa penjagaan supaya Pangeran Purbaya dan kedua Nyonya aman. Ya? Baik, siap. Saya pergi, kamu siap jalankan tugas. Pangeran, saya izin. Oh, kelihatannya Kapten lupa. Ada Saya satu di surat sini yang harus datang dibaca. ada tugas besar, betul. Ada keperluan apa dari gubernurmu, Kapten Ruiz? Barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan? Tampaknya ada perintah melalui surat, Pangeran. Ofisir, Siap, Kapten. coba bacakan sini. Ini London. Untuk Dewa. Jangan, yang ini. Ini surat pacar saya. Baca, Kapten. London Depok. Iya, Kang Bo. Wale. Iki kosong, bisa baca atau tidak ya? Gubernur Jenderal Van Nederland India. Mengingat perang terlalu lama antara Pangeran Purbaya, putra Sultan Ageng Tirtayasa Banten, dengan pemerintah VOC Batavia. Menimbang akibat perang yang menyebabkan banyak kerugian dan banyak korban di kedua pihak, maka pemerintah VOC Batavia memutuskan untuk mengajak Pangeran Purbaya agar menghentikan perang. Dan Pangeran Purbaya diminta menyerahkan dirinya ke pemerintah VOC di Batavia untuk berunding tentang perdamaian. Dalam perundingan itu, pemerintah VOC tidak mengurangi hak wewenang dan hak waris Pangeran Purbaya sebagai putra Sultan Ageng Tirtayasa, Raja Penguasa Negeri Banten. Batavia, 28 Desember 1683, Gubernur Jenderal VOC Johannes Kamhuis. Begitu, Pangeran. Benar, Kapten Ruiz. Dan tentunya kalau Pangeran mengizinkan, saya juga perintahkan untuk membacakan jawaban Tuan Pangeran. Silakan untuk dibacakan, Kapten Ruiz.
Coba, ofisir, sekaligus dibacakan jawaban Tuan Pangeran. Siap, Kapten. Saya pegang dulu yang lain. Kepada Tuan Gubernur Jenderal Kampus di Batavia, sangat setuju dengan ajakan Tuan untuk menghentikan perang. Dan saya Pangeran Purbaya bersedia menyerahkan diri ke Batavia untuk merundingkan perdamaian. Tetapi saya harap perlakuan Tuan sesuai dengan pernyataan Tuan. Sebelum dan sesudah perundingan, pemerintah VOC tidak mengurangi hak wewenang dan hak waris saya sebagai putra mahkota Banten. Sejak surat persetujuan ini saya tulis, saya menghentikan perang dengan pemerintah VOC Batavia. Saya menunggu putusan Tuan untuk menjemputku sebagaimana utusan VOC menjemput putra mahkota Tirtayasa Banten. Riangan 17 Februari 1684, putra mahkota Tirtayasa